Perkenalkan, nama saya Nur Cahaya Marmul dari kelas R3I dengan NIM M202114501696. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah diberikan oleh Bapak dosen dari sejarah pemikiran ekonomi yang berjudul yaitu Perkembangan Perekonomian di Indonesia pada masa Ratex. Perkembangan perekonomian di Indonesia pada masa RRTX, periode Orde Baru atau Orba yang terjadi pada Maret 1966 sampai Mei 1998. Orde Baru memiliki perhatian kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial tanah air. Pada masa ini dibawa oleh kepemimpinan Soeharto. Masa kekuasaan Soeharto merupakan masa kekuasaan yang terpanjang dibandingkan presiden lain di Indonesia yang terjadi hingga saat ini. Pasang surut perekonomian juga banyak dirasakan pada era ini. Misi utama Soeharto pada saat itu ialah memulihkan dan membangun negara lewat program jangka panjang jangka pendek. Tujuan jangka panjang dan pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses cara, yaitu industrialisasi dalam skala besar. Pada saat itu yang dianggap sebagai satu-satunya cara yang paling efektif dan yang paling tepat untuk menanggulangi masalah-masalah yang terjadi seperti kesempatan kerja dan defisit neraca pembayaran. Sedangkan program jangka pendek yang dimaksud yakni stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi pada tahun 1966, yaitu untuk menanggulangi inflasi yang terjadi pada saat itu. Di sisi lain, rehabilitasi ekonomi dilakukan dengan merehabilitasi semua sarana dan prasarana dan alat produk yang rusak pada saat itu. Perkembangan ekonomi Orde Baru lebih baik dari Orde Lama disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, kemampuan politik yang kuat dari pemerintah untuk melakukan pembangunan dan melakukan perubahan kondisi ekonomi. Nah, yang kedua yaitu stabilisasi politik dan ekonomi yang lebih baik daripada masa Orde Lama. Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil menyatukan bangsa dan kelompok masyarakat serta meyakinkan mereka bahwa pembangunan ekonomi sosial dan jalan satu-satunya agar kesejahteraan masyarakat di Indonesia dapat meningkat pada saat itu. Nah, yang ketiga yaitu sumber daya manusia yang lebih baik. Pada masa Orde Baru, sumber daya manusia yang terjadi pada masa Orde Baru memiliki kemampuan menyusun program dan strategi pembangunan dari kebijakan-kebijakan terkait yang mampu mengatur ekonomi makro secara dengan baik. Nah, yang keempat yaitu sistem ekonomi politik dan ekonomi terbuka yang berorientasi ke barat. Nah, pada saat itu dengan adanya hal ini akan sangat memudahkan dan membantu khususnya dalam mendapatkan pinjaman dari luar negeri, PMA dan transportasi teknologi serta ilmu pengetahuan. Yang terakhir, yang nomor 5 yaitu kondisi ekonomi dan politik yang lebih baik. Selain terjadi oil bomb atau tingkat produksi minyak yang harganya meningkat, juga kondisi ekonomi dan politik dunia pada Orde Baru khususnya setelah Perang Dingin ini berakhir jauh lebih baik daripada masa Orde Lama. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.